Shalom teman-teman, pernahkah kalian mendengar mengenai ajaran pembenaran oleh iman? Nah, di saat ini kita akan bahas bersama mengenai ajaran tersebut. Nah teman-teman, sebelum lebih jauh kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai latar belakang dari ajaran pembenaran oleh iman. Tahukah kalian bahwa ajaran pembenaran oleh iman adalah fondasi utama yang mengubah teologi Kristen pada abad ke-16 melalui Martin Luther. Dan ajaran ini menekankan bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Maka ajaran ini itu memicu reformasi gereja dan menciptakan adanya dampak yang bertahan hingga kini. Nah, untuk poin pertama kita akan membahas mengenai penebusan melalui Kristus. Penebusan melalui Kristus itu mencakup 5 elemen penting. Yang pertama, kemenangan atas dosa dan maut, yang artinya melalui salib dan kebangkitan, orang percaya dapat mengambil bagian dalam kemenangan ini. Kedua, perubahan status legal manusia, yang artinya manusia itu dibebaskan dari hukuman dosa dan dibenarkan di hadapan Allah. Ketiga, pemulihan hubungan dengan Allah, yang dimana Kristus memperdamaikan manusia yang terasing dari Allah. Keempat, kebebasan dari kuasa dosa, yang artinya bahwa manusia itu dibebaskan dari belenggu dosa. Dan yang terakhir adalah pemulihan keutuhan spiritual, yang artinya bahwa manusia itu dipulihkan dari luka-luka dosa melalui pengorbanan Kristus. Nah, untuk poin kedua, kita akan membahas mengenai konsep tentang anugerah. Harus kalian ketahui bahwa anugerah adalah pemberian Tuhan yang diberikan tanpa pamrih dan tidak bergantung pada perbuatan baik manusia. Agustinus menekankan anugerah sebagai doktrin anugerah yang diadopsi oleh Luther dan para reformator lainnya. Sedangkan Luther berpandangan bahwa anugerah Tuhan itu diberikan tanpa syarat dan merupakan dasar ajaran pembenaran oleh iman. Kita beralih pada ajaran Martin Luther mengenai pembenaran. Nah, Martin Luther berpendapat bahwa pembenaran itu hanya didapatkan melalui iman, bukan dari usaha manusia. Ia juga mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang aktif dan bersandar penuh pada janji-janji Allah. Selain itu, Luther juga menekankan bahwa persatuan dengan Kristus itu sebagai inti dari ajaran tentang pembenaran. Kita masuk pada pembahasan yang keempat mengenai perbedaan pandangan pembenaran antar reformator. Perbedaan pendapat ini dimulai dari Martin Luther, di mana ia menekankan bahwa pembenaran hanya melalui iman, bukan perbuatan baik. Kedua, iman yang menyelamatkan adalah iman yang aktif dan bersandar penuh pada janji Allah. Sedangkan Zwingli, ia lebih menekankan pada reformasi moral dan kehidupan Kristen yang disiplin. Bahkan, ia tidak menekankan anugerah seperti Luther, lebih fokus pada konsekuensi moral dari Injil. Kembali lagi pada pandangan Martin Luther, ia mengedepankan predestinasi. Ia menyatakan bahwa Allah telah menentukan siapa yang akan diselamatkan. Yang kedua, persatuan mistis dengan Kristus yang menghasilkan pembenaran dan kelahiran kembali. Kita masuk pada poin kelima, yaitu mengenai tanggapan Gereja Katolik. Kita akan membahas 3 poin di sini. Yang pertama mengenai kritik terhadap ajaran Luther. Nah, dalam Konsili Trente menolak pandangan Luther yang menegaskan bahwa pembenaran adalah proses internal dan eksternal. Definisi pembenaran menurut konsili, mereka berpendapat bahwa pembenaran bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pembaruan batin manusia. Proses ini hanya bisa dicapai melalui sakramen baptisan dan penebusan dosa. Tahukah kalian bahwa ada 4 kritik utama terhadap Luther? Yang pertama, hakikat pembenaran. Kedua, hakikat kebenaran yang membenarkan. Ketiga, hakikat iman yang membenarkan. Dan keempat adalah kepastian keselamatan. Untuk poin keenam, kita akan membahas mengenai implikasi teologis dan praktis. Pertama, ajaran pembenaran oleh iman itu mengubah persepsi tentang hubungan manusia dan Allah. Kedua, memicu reformasi yang berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan budaya.
Ketiga, Gereja Katolik memperkuat posisinya melalui Konsili Trente yang menghasilkan ketegangan dan perpecahan lebih lanjut dengan gerakan Protestan. Kita tiba dalam poin kesimpulan di mana dari pembahasan pertama sampai pada pembahasan akhir. Hari itu kami kelompok mengambil kesimpulan bahwa pembenaran oleh iman merupakan pilar utama reformasi dan pemikiran teologis Martin Luther. Kedua, dampak teologis yang merubah pandangan gereja terhadap perbuatan baik dan anugerah. Ketiga, perbedaan pandangan yang mana telah mengakibatkan perpecahan antara gereja Katolik dan berbagai denominasi Protestan. Dan yang terakhir adalah pengaruh reformasi, yang dimana tidak hanya terbatas pada teologi, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan politik di Eropa.